Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 tahun 2020, kita awali perjumpaan kita di kelas tingkat 8. Jadi kalian sekarang sudah naik ke kelas 8, dimana kalian harus lebih semangat, lebih giat belajarnya supaya kalian menjadi generasi yang berkualitas, karena negara ini ada di pundak kalian. Maju dan munculnya negara Indonesia tercinta ini adalah ada di pundak kalian masing-masing. Maka dari itu kalian harus menjadi seorang siswa maupun siswi yang mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh-solehah, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, juga yang menghormati kedua orang tua kalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar PPKN, yang mana sudah di kelas 7 juga, kita melanjut ke kelas 8. Dengan itu mari kita membacakan basmalah, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Mudah-mudahan ada dalam ridho Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kepada materi tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. 2. Menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Peta konsep kedudukan dan fungsi Pancasila. Poin ke-1, kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Poin kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Poin ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Poin keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Poin 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengetahuan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Poin kedua, para pendiri Indonesia atau the founding father telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1 Juni tahun 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara seperti M. Yamin, Supomo, dan I.R. Soekarno. Poin ketiga, penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang akhir BPUPKI, untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 bentukan BPUPKI. 1.
Pancasila sebagai dasar negara. Poin ke-1, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin kedua, penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Poin 1. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Poin kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecah berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Poin ketiga, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Poin keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Poin kelima, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan E. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Poin 1 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional. Kepribadian nasional, oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lainnya. Poin kedua, Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya gotong royong yang diyakini oleh I.R. Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong
terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Poin ke-1, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Poin ke-1, sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Poin kedua, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Poin ketiga, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam poin 1 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Poin kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Poin 1, kerjakan di rumah masing-masing. Poin 2, kerjakan di kertas atau di buku. Poin 3, kirim bukti telah mengerjakan ke WA Bapak. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Buatlah resume tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? 3. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? 4. Siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila? 5. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Demikian pembelajaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat, barokah. Juga mudah-mudahan kalian bisa menyimak pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi dan bisa dikerjakan, yang mana Bapak akan memberikan tugas soal sebanyak 5. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya dengan lancar soal dari Bapak. Demikian pembelajaran dengan Bapak hari ini. Bapak tutup dengan ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.